Postur tubuh Nabi Muhammad tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Telapak tangan dan kakinya tebal. Kepalanya terlihat besar. Demikian pula tulang persendiannya. Bulu dadanya tebal. Apabila beliau berjalan dengan cepat seakan-akan sedang menuruni sebuah turunan. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, baik sebelum aku bertemu dengan beliau maupun setelahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Aku belum pernah menyentuh kain sutra atau apapun yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-insanul kamil khalqan wa khuluqa. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat sempurna dari segi penciptaannya dan juga akhlaknya. Oleh karena itu, kita dianjurkan oleh Allah untuk meniru suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin menyampaikan atau sedikit menjelaskan tentang kepribadian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai postur tubuhnya, bentuk rambutnya, tinggi badannya, dan juga kepribadian serta akhlak yang sangat mulia yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syarah Syama'il karya Imam At-Tirmizi. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sesuai dengan nama channel YouTube ini, yaitu Generasi Berakhlak, maka saya coba ingin memberikan sedikit gambaran atau ingin menyampaikan bagaimana kepribadian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bentuk tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sempurna. Perlu diketahui sahabat generasi berakhlak sekalian dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-insanul kamil khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat sempurna dari segi penciptaannya dan juga akhlaknya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya penciptaan yang Allah ciptakan di antara sekian banyak para nabi dan juga umat manusia yang ada dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Nabi Muhammad adalah manusia yang diciptakan sangat sempurna dari segi fisik, dari segi penciptaannya, dan juga akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat keempat, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak itu terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang mulia. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana cara kita berbakti kepada guru, bagaimana cara kita senantiasa menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Itu adalah akhlakul karimah. Yang kedua yaitu akhlakul majmumah, yaitu akhlak yang buruk. Dia tidak mau beribadah kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, melawan kepada saudaranya sendiri, tidak mau taat kepada orang yang lebih tua, dan juga banyak melakukan daripadanya itu kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk akhlak yang buruk. Dan yang ketiga adalah akhlakul azimah, yaitu akhlak yang agung yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika
ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengenai bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, padat dan jelas, wa kana khuluqul Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Artinya apa yang senantiasa Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad, apa yang Allah firmankan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum disampaikan kepada umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dulu menjalankan dan mengamalkan daripadanya itu isi kandungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka dari itu segala perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Jadi gampangnya adalah bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang berjalan. Masya Allah, begitu luar biasa Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW dengan kesempurnaan akhlak dan penciptaannya. Jadi kalau kita mau cinta kepada seseorang, tentunya kita mengenal dan mengetahui kepribadian yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya. Apalagi yang kita cintai dan kita agungkan ini adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi penghulu alam, Nabi yang menjadi penutup para anbiya, Nabi yang pertama kali membuka pintu surga, Nabi yang senantiasa pertama kali memberikan syafaat buat umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Surga belum akan dibuka, surga belum akan dimasuki kecuali oleh umat Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya Nabi Muhammad dari sebelum penciptaan Nabi Muhammad sampai nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Seandainya umur kita dihidupkan sebanyak 3 kali hanya untuk menceritakan dan mempelajari kisah hidup Nabi besar Muhammad, itu masih belum cukup. Artinya banyak sekali hal-hal atau kisah dan kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit akhlak Nabi Muhammad SAW dan juga bentuk tubuh Nabi besar Muhammad SAW dalam kitab Syarah Syama'il karya daripada Imam At-Tirmizi. Langsung masuk kepada bab pertama, yaitu postur tubuh Rasulullah SAW. Pada bab pertama ini Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmizi atau yang biasa kita kenal dengan Imam At-Tirmizi mengawali dengan pembahasan mencantumkan beberapa hadis tentang postur tubuh Nabi Muhammad SAW dari segi tinggi badannya, warna kulitnya, rambutnya maupun beberapa hal lainnya. Adapun juga penjelasan tentang akhlak mulia beliau juga disampaikan pada bab ini. Dan pada bab terakhir dari kitab ini atau buku ini adalah Imam At-Tirmizi ini bertemu dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya dan dalam bentuk wujud aslinya. Jadi di bab terakhir di kitab ini beliau menceritakan bagaimana ketika bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi dan bertemu dengan Nabi Muhammad secara dalam keadaan sadar. Langsung masuk kepada hadis pertama. Abu Raja Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala an berkata, Rasulullah bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi dan terlalu pendek. Kulitnya tidak terlalu putih namun tidak terlalu gelap kecoklatan. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting, namun tidak pula lurus kaku. Beliau diutus oleh Allah sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Beliau menetap untuk berdakwah di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau kembali menghadap Allah pada usia 63 tahun. Pada akhir hayatnya, rambut dan jenggot beliau yang beruban tidak lebih dari 20 helai rambut. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Mengenai ucapan dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW laisa bitawili ba'in wala bil qasir. Rasulullah bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi dan terlalu pendek.
Dapat dikatakan bahwa Rasulullah memiliki postur tubuh yang proporsional, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Tapi tidak sampai melebihi ukuran tinggi proporsional orang dewasa pada saat itu. Artinya Nabi Muhammad SAW memiliki tinggi yang di atas rata-rata orang dewasa pada saat itu, pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menjelaskan warna kulit Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan warna kulitnya putih bersih tanpa ada kesan kemerah-merahan. Ada juga yang menyebutnya kecoklatan dan sebagainya. Adapun al-adamu berarti gelap kecoklatan atau coklat sawo matang. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa warna kulit Nabi Muhammad SAW tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat, melainkan berwarna putih bersih kemerah-merahan. Lalu rambut beliau tidak keriting karena rambutnya tidak melingkar dan saling terpaut atau gimbal antara helai yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi rambut beliau juga tidak lurus kaku menjuntai, sehingga cukup dikatakan bahwa rambut beliau itu tamak ikal bergelombang, pertengahan antara keriting dan lurus. Lalu juga disebutkan bahwa rambut dan jenggot beliau yang telah beruban tidak lebih dari 20 helai rambut. Artinya bahwa uban yang ada di kepala Nabi Muhammad SAW tidak terlalu banyak, yaitu tidak lebih dari 20 helai rambut. Masuk kepada hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Humaid bin Mas'adat al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi an Humaidi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit tawili wala bil qasir hasanal jism wa kana sya'ruhu laisa bijidin wala sabd asmaral laun iza masya yatakaffa'u. Humaidi bin Mas'adah al-Bashri bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdul Wahhab as-Saqafi bercerita kepada kami dari Humaid dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW berpostur tubuh proporsional, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Tubuh beliau bagus dan menawan. Rambut beliau tidak keriting, namun tidak lurus kaku menjuntai dan berwarna gelap kecoklatan. Jika beliau berjalan dengan cepat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi hadis yang kedua ini sebagai pelengkap bagaimana tentang postur tubuh Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Dan juga rambutnya sedikit agak panjang, namun tidak lurus dan juga tidak keriting. Dan jika beliau berjalan dengan cepat, layaknya seperti orang berjalan dari tanjakan ke turunan. Iza masya yatakaffa'u, jika beliau berjalan dengan cepat. Maksudnya Rasulullah SAW berjalan dengan cepat seakan-akan beliau menuruni jalan yang menurun. Dalam beberapa riwayat berikutnya akan diterangkan bahwa jika beliau berjalan dengan cepat seakan-akan sedang turun dari atas bukit. Demikianlah cara jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis yang terakhir, hadis yang ketiga pada video ini dari Muhammad bin Bashar yang dikenal dengan sebutan Al-Abdi bercerita. Ia berkata, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Ia berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Bara' bin Azib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang berpostur tubuh ideal, kedua bahunya tampak bidang, rambutnya yang lebat menutup daun telinganya. Jika beliau mengenakan pakaian berwarna merah, maka tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah, lebih tampan dari beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi hadis ketiga ini juga sebagai pelengkap daripada hadis pertama dan hadis kedua tentang bagaimana bentuk postur tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini disebutkan bahwasanya rambutnya yang lebat menutupi daun telinganya. Artinya rambutnya Rasulullah itu sedikit agak lebih panjang sampai ke pundak. Ba'id ma bainal mankibain,
Kedua bahu beliau tampak bidang. Kata ba'id dapat digunakan dalam bentuk mukabaroh atau menunjukkan ukuran yang sangat besar, ataupun musagharoh menunjukkan ukuran yang sangat kecil. Bahu merupakan bagian depan tubuh seseorang yang terletak di ujung pundak, tempat di mana tulang hasta dan pundak bertemu dan dihubungkan oleh persendian. Bainal mankibain berarti jarak antara kedua bahu kanan dan kiri, yang jika ditarik garis lurus maka membentuk sebuah bidang datar melewati dada bagian atas. Azimal jumah ila sahmah uzunaihi berarti rambut tebalnya menutupi telinganya. Dalam bahasa Arab, panjangnya rambut dibedakan menjadi 3. Al-jum'ah, al-wafroh, dan al-limah. Semua jenis rambut ini dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-wafroh itu apa? Rambut samping yang memanjang hingga menutupi daun telinga bagian bawah, di mana pada para wanita digunakan untuk memasang anting-anting. Al-limah, rambut yang memanjang melebihi daun telinga bagian bawah dan tidak sampai menyentuh bahu. Dan yang ketiga, al-jumah, rambut yang memanjang melebihi daun telinga hingga menyentuh bahu. Sehingga maksud dari kata al-jumah dalam kalimat azimal jumah ila syahmah uzunai, dalam rambut atau rambut tebal yang memanjang hingga menutupi daun telinga Rasulullah. Namun jika kita menggunakan definisi ahli bahasa Arab, maka bagian rambut yang menutupi daun telinga tersebut adalah al-wafrah. Mungkin itu saja pada video kali ini tentang postur tubuh Rasulullah SAW dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah, yaitu karangan daripada Al-Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini senantiasa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua, sehingga kita sedikit demi sedikit mengetahui bagaimana akhlak dan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.